Ya. Sekarang kita bagi-bagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan yang paling meriah untuk PTPN 11. Wow. Pas. Saya tampil jam 11 juga. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun yang ke-22. Tidak terasa tahun kemarin padahal baru 21 Pak ya. Ini sudah 22 aja nih. Saya doakan tahun depan PTPN 11 menjadi 23 tahun. Dan saya doakan selalu berkembang, selalu semakin besar, semakin jaya. Mudah-mudahan PTPN 11 tahun depan menjadi PTPN 12. Nggak bisa ya. Itu pindah berarti ya. Saya ini mohon maaf, saya nggak ngerti kalau sama PTPN 11 kayak ada kedekatan gitu, bener. Padahal saya baru pertama kali diundang nih Pak, tapi kayak belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Saya akan sapa dulu karena ini nama, saya takut salah, saya harus baca. Kalau saya baca saya pakai kacamata, saya punya kacamata 3. Satu kacamata baca, khusus untuk membaca. Satunya kacamata tulis, khusus untuk nulis. Kalau saya mau baca, keliru ambil kacamata tulis, nggak jadi baca malah nulis. Nah yang ketiga, kacamata untuk nyari kacamata baca dan kacamata tulis. Nah, ini keluarga saya semua yang terhormat. Yang pertama, kok lontong. Pak Danianto, Pak, selamat malam Pak. Luar biasa beliau ini, Pak Dani ini nganggap saya seperti keluarga sendiri. Kemarin saya masuk ke ruangan beliau langsung, keluarga, hei keluarga. Kan dianggap keluarga aja. Keluarga, keluarga. Ternyata diusir. Saya pikir dianggap keluarga, keluarga. Pak Danianto, nama membawa rasa. Kenapa beliau bisa menjadi pemimpin di sini? Karena nama. Kenapa saya pakai nama Lontong? Karena nama membawa rasa. Kenapa saya pakai nama Lontong? Karena nama yang lain sudah dipakai orang lain. Nah. Saya senang sekali, saya bahagia sekali dan saya yakin walaupun mungkin ekonomi kemarin agak susah ya, 2017 agak berat, tapi 2018 ini mulai bangkit. Dan saya sudah melakukan survei, Indonesia ini punya potensi ekonomi luar biasa. Untuk masalah ekonomi kita termasuk paling mantap, bukan hanya di Asia tapi hampir di dunia. Saya melakukan survei, Indonesia itu mantap ekonominya karena apa? Penganggurannya rendah. Ini indikasi yang saya lihat. Karena saya survei, saya ambil pengangguran dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman saya ambil. Saya bandingkan dengan pengangguran Indonesia. Rata-rata kita lebih rendah 15 cm. Berarti karena pengangguran kita lebih rendah, ekonomi kita berarti lebih kuat. Pesannya adalah jangan sampai orang seperti saya nganggur. Karena kalau orang seperti saya nganggur, ada kemungkinan pengangguran di Indonesia lebih tinggi daripada pengangguran di Eropa. Berarti ekonomi kita nggak mantap. Jadi tolong kalau bisa ini acara ulang tahun gini sebulan sekali gitu Pak. Saya siapkan waktu. Tapi yang saya salut dengan PTPN 11 ini, walaupun luar biasa tetap ya ulang tahun cukup setahun sekali. Ini bersahaja yang luar biasa ini. Ini harus kita tiru. Cukup walau sebesar apapun hasil yang kita dapat cukup sekali dalam setahun untuk ulang tahun. Ini konsisten. Tepuk tangan sekali lagi. Dan yang jelas saya yakin kenapa semakin sukses, karena orangnya kompak-kompak. Dari tadi saya perhatikan, dari sore kompaknya luar. Ini sudah jam 11 lebih tapi semangatnya masih terasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Ini saya beritahu, tepuk tangan itu khasiatnya luar biasa. Orang yang tepuk tangan 10 sampai 15 menit berturut-turut, niscaya akan merah telapak tangannya. Semangat kompaknya ini yang saya salut ini, makanya saya yakin ke depan pasti akan semakin maju. Orang kompak tuh baru duduk kelihatan, nih tanpa ada yang mengomando semua ngadep ke sini. Loh,
Ini bukti kompak. Perhatikan duduknya. Baru duduk orang kompak kelihatan. Lihat. Yang cantik pasti ngumpul yang cantik. Ya Bu ya. Yang ganteng loh. Ngerombol yang ganteng. Yang jelek nyebar. Bener. Yang jelek jangan ngumpul. Ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan apalagi ngumpul. Tapi tetap kita harus optimis 2018. Kita beri semangat, kita beri tepuk tangan buat yang jelek. Tepuk tangan buat yang merasa jelek. Karena orang itu lebih mulia merasa jelek daripada merasa cakep. Orang merasa jelek ada kemungkinan sebenarnya cakep. Kalau orang merasa cakep, nah itu sudah pasti jelek. Makanya lebih mulia merasa jelek. Dan ini saya beri semangat ya, saya punya tetangga. Saya itu orang yang gak suka menilai orang lain. Tapi tetangga saya ini kata orang satu kampung jelek. Saya sih hanya setuju sama orang satu kampung aja ya. Tapi hebatnya apa tetangga saya? Walaupun jelek, pacarnya banyak Bu. Tetangga saya ini jelek, tapi pacarnya banyak. Jelek-jelek juga sih. Tapi hebat loh, ini saya salut orang seperti ini. Punya pacar ganteng, punya pacar cakep, cantik, itu kan dalam hati pengen, seneng. Punya pacar jelek itu kan dalam hati sebenarnya menolak. Nah, jadi tetangga saya ini hebat, bisa punya pacar jelek banyak lagi. Berarti kan dia bisa melawan kata hatinya. Ini salah satu ciri orang yang sukses, mampu mengendalikan kata hatinya. Itu tepuk tangan buat tetangga saya. Dan bagi yang merasa jelek harus tetap optimis, tetap profesional. Walaupun jelek, jangan pernah takut mencintai orang lain. Kan yang harusnya takut yang Anda cintai, bukan Anda. Anda jelek kok. Jangan Anda yang takut, sudah jelek takut mencintai terus kapan dapatnya? Udah cintai aja biar jelek tapi profesional. Jangan mengambil porsi takut orang lain. Kayak saya ini profesional. Kalau nggak percaya tanya panitia yang telepon saya, Mbak Lita itu. Cak, ngisi acara ulang tahun PTPN 11 siap. Saya nggak mikir bayaran. Saya nggak mikir honor. Yang mikir kan panitia. Saya kan tinggal terima. Nah, kalau saya mikir malah dijadikan panitia repot nanti. Profesional. Karena buat saya uang itu nomor 6. 1 sampai 5 kan Pancasila. Jadi selesai Pancasila langsung mikir uang. Itulah. Kenapa saya yakin hebat? Karena satu tadi kompak. Yang kedua sehat. Nah, orang sehat itu jelas. Tertawa itu indikasi orang yang sehat. Yang tidak sehat yang ditertawakan. Jadi prinsipnya saya merelakan kesehatan saya malam hari ini demi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Saya dianggap gak sehat gak apa-apa, yang penting Bapak Ibu sehat. Itulah yang ingin saya capai. Gak apa-apa, boleh tepuk tangan. Dan sehat itu penting. Kuncinya supaya sehat hanya satu, jangan sakit. Baru tahu Bapak Ibu sekalian ya. Ini sehat itu penting. Mohon maaf, ada yang masih perokok. Ada banyak. Mohon maaf, saya sejak kecil saya anti rokok, makanya sekarang saya perokok. Bener, saya sejak kecil saya anti rokok. Saya itu kalau bisa ini pengennya rokok itu nggak ada. Rokok itu habis di muka bumi kalau bisa, makanya saya anti rokok. Nah kalau saya bakar pabrik rokok kan saya masuk penjara ya Bu ya. Makanya supaya rokok habis saya bakar satu persatu. Itu semangat saya anti rokok supaya rokok nggak ada. Jadi bagi Anda yang tidak merokok itu berarti nggak anti rokok, membiarkan rokok tetap ada. Ayo dihabiskan, dibakar biar nggak ada. Nanti dikira saya ngajari yang enggak ya. Prinsipnya bagi yang tidak merokok jangan coba-coba merokok, itu berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan coba-coba merokok, tapi yang terlanjur merokok seperti saya tenang ya, semangat. Bagi yang terlanjur merokok jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Duh, ngerokok mati takut. Wah, karyawan PTPN 11 masa ngerokok mati takut. Masa ngerokok dipegangin biar nggak mati, malah panas. Mati biarin, ambil korek nyalain beres. Jangan takut mati kalau merokok ya. Bener. Bahkan kalau pengen tahu, ini mungkin ada ibu-ibu yang mau cari menantu ya. Laki-laki itu atau masih ada yang jomblo nggak ini? Banyak juga yang jomblo.
Saya doakan setelah acara yang luar biasa ini yang jomblo cepat nemu jodoh. Ya. Tapi namanya nemu, kembalikan ke yang punya. Kalau nemu itu berarti bukan punya sampean, dikembalikan ya. Nih, laki-laki itu karakternya terlihat dari cara membawa rokok. Contoh, kalau ada laki-laki kemana-mana nggak pernah bawa rokok, bawa korek tok. Ini laki-laki yang karakternya optimis, karena dia yakin nanti pasti dapat rokok. Kemana-mana cuma ngantongin korek, ini optimis. Ini laki-laki optimis. Tapi ada laki-laki kemana-mana cuma bawa rokok, nggak bawa korek. Lah ini pesimis. Karena dia khawatir, wah nanti kalau pinjem korek jangan-jangan ada yang minta rokok. Khawatir terus, pesimis. Ada lagi nggak bawa korek, nggak bawa rokok. Lah ini pengemis. Ini keterlaluan, modalnya cuma paru-paru. Ini jangan dipilih kalau ya. Rokok kok modalnya cuma paru-paru. Terlaluan ya kan. Itu cara menilai laki-laki. Karena kesehatan itu penting. Dulu saya sebelum umur saya kepala 4, saya sakit sedikit ke dokter. Setelah umur saya kepala 4, saya kapok ke dokter. Karena ini mohon maaf kalau ada keluarga dokter ya. Dokter di Indonesia itu kepo. Bukan kepo, lebih dari itu, ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Kalau kepo kan cuma pengen tahu, ini ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Pernah saya umur 41 kalau nggak salah, saya meriang periksa ke dokter. Ditanya macam-macam nggak masalah. Satu pertanyaan yang saya heran. Dokternya tanya gini, Cak Lontong punya gula? Saya yakin ini dokter di PTPN 11. Saya ditanya, Cak Lontong punya gula? Loh, saya kan emosi, dok mohon maaf ya, saya kesini sakit mau periksa bukan mau rujaan. Lah dokter kok ngurusi dapur saya, mau saya punya gula, punya garam, punya cabai itu kan urusan saya. Kenapa dokter harus tanya gitu? Ini dokter PTPN 11 saya yakin ngurusi gula ini. Sejak itu saya kapok nggak pernah ke dokter. Saya sakit seminggu, 2 minggu yang lalu lah. Saya pusing, sakit kepala, saya nggak ke dokter. Saya sampai pusing mikirin pusing saya. Itu makanya saya bukan pamer ya, saya hampir 2 tahun terakhir ini diundang di perusahaan-perusahaan jadi motivator Pak. Jadi kalau nanti lebih lanjut pabrik gula butuh motivator, saya siap. Saya nggak tahu awalnya pelawak kok diundang jadi motivator, saya heran. Tapi mungkin gara-gara mungkin motivator yang satu itu yang nggak ngakuin anaknya itu ya. Jadi jobnya larinya ke saya. Karena orang justru tahu saya nggak diakui anak saya. Mungkin kasihan dikasih job gitu kan. Awalnya saya ragu-ragu, tapi alhamdulillah responnya positif. Pernah ada perusahaan ngundang saya jadi motivator, besoknya langsung tutup. Loh, tapi Senin buka lagi lebih bergairah. Ngundang saya sore, karena saya diundangnya hari Sabtu, Minggu kan libur tutup. Senin semangat buka lagi. 6 bulan yang lalu bahkan ada ini perusahaan parah, mau mem-PHK separuh karyawan, bayangkan, padahal ratusan karyawannya. Separuhnya mau di-PHK, nama yang di-PHK sudah ditentukan. Seminggu sebelum PHK ngundang saya jadi motivator, dan saya bersyukur seminggu berikutnya dapat kabar karyawan yang namanya sudah dicatat akan di-PHK itu semua batal di-PHK. Karena yang di-PHK separuh lainnya. Jadi minim saya membawa perubahan nama-nama yang di-PHK. Tetap ada perubahan, makanya saya yakin. Karena dulu saya itu kalau ditanya cita-cita apa, cita-cita saya sederhana. Saya cuma cita-cita pengen jadi orang kaya, itu dok. Pengen jadi orang kaya seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Bapak Ibu tahu orang terkaya di Indonesia? Bukan yang di berita, bukan yang di media, itu hoax semua. Orang terkaya di Indonesia itu namanya sederhana, Kamidi. Bukan Mukidi Pak ya, Kamidi. Kalau nggak percaya nanti kalau Bapak Ibu di seluruh Indonesia lihat, kalau ada iklan di billboard, di mana-mana, di majalah, di koran, dijual apapun, mau tanah ribuan hektar dijual, perusahaan dijual, rumah mewah, mobil mewah dijual, hubungi Kamidi. Nomor handphonenya gonta-ganti Kamidi, banyak. Jadi semua yang dijual itu punya Kamidi.
Nah, Bapak Ibu baru sadar sekarang. Terkaya di Indonesia Kamiti. Dan hebatnya Kamiti, sudah kaya nggak pernah pamer. Coba Bapak Ibu iseng, telepon aja nomornya. Dia nggak ngaku Kamiti. Ya saya selamat gitu. Saya Johan, nggak pernah. Saya Kamiti nggak pernah. Padahal jelas-jelas hubungi Kamiti. Dia nggak ngaku Kamiti. Sudah kaya nggak pernah pamer. Nah ini Kamiti. Ini teman saya Mas Tato. Ini jangan dilihat orangnya sederhana tapi prestasinya yang saya banggakan karena nanti awal April. Ya awal April. Ya awal April 2018 Mas Tato ini akan dikirim ke Spanyol mewakili Indonesia. Kita doakan Mas Tato menang. Ya ke Madrid. Ya ke Madrid ya. Ke Madrid Spanyol mewakili Indonesia karena mau diadu dengan Banteng di sana Bu. Apa? Ke Madrid nyanyi, Cak. Oh nyanyi. Makanya saya hadir di sini karena beliau Pak Danianto. Oh kenal. Loh, beliau bukan orang asing, Cak. Oh akrab. Bukan, beliau ini orang Indonesia, bukan orang asing. Pak mohon maaf. Loh, saya minta izin. Di sini boleh banting teman nggak Pak? Calon nggak tahu, saya kagum beliau sejak dulu, Cak. Ngefans. Ngefans banget sama Pak Danianto nih. Terus? Loh anak saya yang pertama lahir langsung saya kasih nama Danianto. Wah, saking ngefans. Saking ngefansnya, istri saya marah. Loh, kenapa dikasih nama Danianto? wah istrimu nggak ngerti. Ah kamu nggak tahu beliau siapa nih? Beliau ini salah satu direktur di PT PN 11. Nggak ngerti, istrimu nggak ngerti. Suruh. Anak kita kan cewek Pak. Gitu. Kalau ini kamu yang nggak ngerti. Nama itu ada yang cocok laki-laki, cocok perempuan, jangan dipaksakan. Walaupun ngefans ada yang cocok, ada yang enggak. Cak sudah terlanjur ngefans beliau, nama beliau tetap ada, nama cewek tetap saya kasih. Terus? Siti di depannya saya kasih. Sekarang nama anakmu? Siti Danianto. Itu kayak anaknya Pak Danianto, bukan anakmu akhirnya toh. Namamu nggak tahu sih. Kenapa saya kagum beliau? Karena beliau ini figur pimpinan yang bahagia. Kebahagiaan itu awal dari menjadi orang sukses itu berawal dari kebahagiaan, Cak. Setuju. Seperti beliau. Figur-figur orang bahagia. Ini banyak ciri-ciri orang bahagia apa? Tertawa. Jelas. Oh bukan, itu salah satu. Tapi indikasi yang jelas orang bahagia itu apa? Istrinya cantik, anaknya lucu-lucu. Itu mesti bahagia. Wah hebat. Kalau yang nggak bahagia? Anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Nah, itu nggak bahagia itu. Ruwet kalau itu bener. Bener jalan memang cukup satu. Pingin bahagia. Syaratnya apa? Ini banyak yang jomblo masih banyak ini. Nih kalau pingin bahagia cuma 4 syarat yang harus dipenuhi. Nah, pertama, carilah wanita yang soleha. Nih. Penting. Yang kedua syaratnya? Carilah wanita yang benar-benar mencintai suami. Cocok. Syarat ketiga? Carilah wanita yang pintar ngurus anak. Pas. Keempat, terakhir. Nah usahakan ketiga-tiganya ini jangan saling mengenal ini. Kamu nyuruh 3 namanya. Tok, ini mohon maaf, istri itu cukup satu. Istri saya itu, saya walaupun pengamen saya bersyukur istri saya itu pintar nyari duit Bu. Wih hebat. Hebat apanya? Ribet kok hebat. Kok ribet? Saya nyimpen di mana aja ketemu Bu. Pintar nyari duit. Itu bukan pintar nyari duit, itu celutak namanya. Yang tertawa kenceng di belakang itu istrinya sama ya? Nggak apa-apa, itu bakat yang bagus tinggal diarahkan. Istri itu harusnya, saya cita-cita saya dulu itu ingin punya istri dari karyawati PT PN 11. Oh enak ya kalau gitu. Punya istri orang PT PN 11. Enaknya gimana? Malam pertama mesti ngasih kode. Apa? Pak waktunya giling. Iya. Benar. Iya. Pak, kok lama nggak tebang? Enak. Jadi kalau didengerin tetangga itu sopan. Sopan. Ngomongin pekerjaan. Waktunya giling. Tapi kalau lagi males kita, Pak rendemennya kok kecil. Benar ya? Wah. Rendemennya kecil. Saya salah pilih saya. Memang istrimu? Istri saya karyawan bank dulu. Ya sama lah, enak, pinter ngatur duit lah. Siapa minim. Bilang? Kenapa? Nyesel saya, Cak. Gak enaknya apa? Dia minta mas kawin aja seperangkat alat sholat. Karyawati PT PN 11
Mas kawin seperangkat alat sholat juga umum biasa toh. Seperangkat alat sholat berupa masjid, imam berikut jamaahnya. Ribet Cak. Toh istrimu jangan-jangan ikut Gavatar tuh toh. Orang satu kampung kok dijadikan mas Calon kawin. nggak tahu nggak enaknya punya istri karyawan bank. Apa Selesai akad nikah tahu nggak? Ngapain? Malam pertama masuk kamar. Terus? Teriak. Apa? Masukkan nomor PIN. Loh. Itu biar nggak gampang dibobol standar keamanannya. Bagus itu. Apaan? Sudah saya masukin nomor PIN masih teriak. Apalagi? Maaf, saldo Anda nggak cukup. Ya saya jengkel, saya cerai. Kenapa? Lah ternyata dia ATM bersama. Bu jangan ketawa. Jangan tepuk tangan, jangan ketawa dulu Bu. Ini bahaya. Istrimu ATM bersama. ATM bersama? Iya. Jangan-jangan saya pernah tarik tunai. Tarik tunai, tarik tunai. Saya doakan kartunya ketelen ya. Loh, ini wong istri kok. Istri anggap ATM Saya bersama. Waktu lulus SMA Cak, sempat diajak menikah oleh salah satu karyawati PTPN 11. Oh, lalu kenapa nggak kamu terima? Oh, saya tolak. Kenapa? Dia sudah pensiun 10 tahun. Itu pensiunnya didahuluin kalau cerita. Tapi saya sempat ngelamar Cak. Karena udah pingin punya cita-cita punya istri PTPN 11, ngelamar PTPN 11. Karyawan. Wah, sempat tes terakhir, ya hanya dengan ijazah SMA. Tes sampai terakhir? Sampai terakhir. Ditanya saya sampai interview. Nah, saudara pingin posisi apa? Terus? Ya kalau bisa direktur lah Pak. Apa kamu sudah gila katanya? Sejak itu saya nggak mau jadi direktur ya. Kenapa? Lah syaratnya harus gila. Apa kamu sudah gila katanya? Itu kan syarat. Apa? Saya kasih tahu ya. Iya. Ditanya apa kamu sudah apa gila? Kamu sudah gila? Syarat. Itu bukan syarat. Apa? Karena kamu dianggap gila, ijazah SMA baru masuk kok pengen jadi direktur. Itu bukan syarat. Bukan. Apa kamu sudah gila? Coba waktu itu kamu jawab iya terus langsung direktur gitu. Wah, mohon maaf Pak. Maksudnya gila kerja ya. Iya, tapi kamu juga nggak cocok. Untung kamu nggak keterima. Oh, benar. Kalau keterima? Karyawan lain yang bingung punya teman gila ya Pak ya. Bener makanya. Tapi istri saya yang sekarang ini luar biasa. Ini istrimu yang keberapa? Istri saya yang ketiga. Jadi memang saya tahu nikah udah. Nikah bolak-balik ya pelajaran aja lah. Istri saya pertama meninggal gara-gara makan tempe bongkrek. Oh, keracunan. Keracunan. Oh, kasihan ya. Yang kedua sama, meninggal gara-gara makan tempe bongkrek. Keracunan lagi? Keracunan lagi. Nah, yang ketiga baru saya cekik. Loh, kok dicekik kenapa? Lah nggak mau makan tempe bongkrek. Berarti kamu yang racun. Wow, beli tempe bongkrek di mana ya? Buat apa? Buat tak kasih ke kamu. Orang kok jahat. Tapi saya setia Cak sama istri Cak. Wah, melahirkan. Saya tungguin wah. Saya kasihan. Ngelahirin nangis Cak. Kenapa mah nangis mah? Sakit Pak. Benar, itu perjuangan kasihan. Seorang wanita. Ya udah kamu ngelahirin tahun ini aja, tahun depan biar cewek lain yang lahirin. Kasihan Cak. Itu lebih kasihan lagi toh, ngawur aja. Istri itu harusnya mensupport. Di belakang pria yang sukses pasti ada wanita yang luar biasa. Kan istrimu kan pasti support juga kan? Di belakang laki-laki yang sukses memang ada wanita yang luar biasa. Tapi di belakang laki-laki yang tidak sukses pasti ada wanita lain. Nah itu makanya saya cegah. Saya istri cukup satu, keuangan saya serahkan ke istri. Karena keuangan kalau tidak dikelola wanita, ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain Pak. Nah ini yang saya jaga. Saya serahkan istri. Saya percaya sama istri. Pantesan calon kemana-mana istrinya digandeng. Oh, kalau ke mall nggak pernah saya lepas, tak gandeng terus. Karena kalau saya lepas dia belanja nggak karuan. Kawan tuh. Sayang. Ya ampun sayang. Sayang banget sama istri. Loh, saking sayangnya toh. Ini bukan pamer ya. Kayak pulang ke rumah, lihat wajah istri, berapapun yang ada di dompet saya kasih. Karena saking sayang. Sejuta di dompet, lihat istri di rumah, langsung saya kasih. Nih 50.000. Loh, kok 50? Loh sayang kalau dikasihkan semua gitu. Itu sayang. Itu pelit Cak. Memang kalau kamu? Kalau saya istri saya tuh saya kasih belanja setiap hari 25.000. Sehari berapa? 25.000. Cukup, sekarang malah nggak cukup. Nih Bu, mohon maaf Mas Tato ini anaknya 3. Iya. Berarti sama istri 5 orang.
tahun 2018 25.000 sehari 5 orang cukup, Bu? Cukup ya. Cukup, Bu? Loh enggak. Yang bilang enggak cukup berarti bukan istri saya. Ya memang bukan. Oh makso. Cukup. Enggak cukup toh. 25.000 dulu istri saya dapat gula, beras, minyak, kopi, telur, sabun, odol. Tahun berapa? Tahun berapa? Kenapa sekarang enggak cukup? Saya bilang. Naik, harga naik. Bukan naik. Kenapa enggak cukup? Kenapa? Sekarang di supermarket dipasang CCTV, Pak. Jadi enggak cukup. Kalau enggak ada CCTV cukup. Berarti istrimu nyolong. Istri nyolong kok sampai nggak ngerti. Istri itu diperhatikan, jangan sampai istri nyolong. Kalau saya punya istri saya suruh usaha. Istri saya suruh usaha, Pak. Saya kasih modal. Iya. Saya suruh buka toko istri. Tak kasih modal nih, linggis, kunci T, sana buka toko. Hati-hati. Itu malah suruh ngerampok. Hasilnya lebih banyak. Oh istri nyolong nggak ngerti. Ada pepatah, laki-laki yang sering keluar malam akan menghabiskan uang. Ya, benar. Tapi wanita yang sering keluar malam akan mendatangkan uang. Istri saya tiap hari saya suruh keluar malam. Jaga warnet. Tak pikir istrimu ngepet. Jaga warnet, Cak. Lah dikasih 25.000 masa saya direndahkan sebagai suami? Mosok 25.000 belanja apaan, Pak? Iya enggak Lebih cukup baik memang. saya minggat. Wih, wah, saya tersinggung. Minggat yang jauh. Pergi dari rumah kamu jual, anak-anak kamu bawa. Minggat yang jauh. Nekat kamu. Satu syaratnya. Apa? Saya ikut. Kamu tahu bedanya minggat sama pindahan nggak? Kenapa? Itu awalnya tadi minggat, begitu kamu ikut jadi pindahan itu. Minggat kok ikut. Ini kan mertua, Cak. Mertua saya itu suka campur tangan dalam urusan rumah tangga saya. Kalau ini saya setuju, jangan Makanya sampai. Cak Londong kalau ingin bahagia, contohlah rumah tangganya Nabi Adam. Kenapa? Mertuanya nggak pernah ikut campur. Bener, Cak. Kok ini ya saya kasih tahu, Nabi Adam, Siti Hawa itu manusia pertama. Iya. Terus dapat mertua dari mana? Enggak ada. Memang nggak ada mertua. Kalau mertuanya ikut campur, kita sudah kiamat dari dulu toh, ngawur aja. Wah, sembrono. mertua saya ini tolak pinggang, Cak. Mertuamu lah. Kalau ribut, Tato, 20 tahun kamu menikah dengan anak saya isinya cuma ribut. Menantu saya banyak, nggak ada yang kayak kamu, Nak. Jadi. Wih. Jangan sombong, Pak ya. Mertua saya juga banyak, nggak ada yang kayak Bapak. Ini menantu durhaka ini contoh ini. Menantu durhaka. Saya ini salah satu menantu teladan, Cak. Oh berani ngomong mertua gitu kok teladan. Saya sering jajak Cak Londong begini. Dapat rezeki saya tabung. Bulan kemarin mertua saya berangkatin umroh. Wah hebat kamu enggaknya. Tahu nggak? Pesawat mendarat di Jeddah nangis, Cak. Mertuamu? Iya. Itu terharu bahagia itu. Bukan, mertua saya ketinggalan di Juanda. Nggak sampai sana. Tok, saya boleh tanya? Iya. Keluargamu itu terbuat dari apa sih, Tok? Nah, nyanyi. Tunjukkan kemampuanmu ke Spanyol. Bapak Ibu sekalian, bulan April nanti saya akan dikirim ke Spanyol. Tentunya saya menguasai seluruh lagu di dunia. Serius? Dari mulai lagu Barat, Arab, Timur Tengah, sampai Jepang, Mandarin, semua, Pak. Berarti boleh request? Boleh request. Pak, Ibu. Terutama lagu-lagu Arab. Arab pinter? Loh, istri saya itu religi ya orangnya, Cak. Mosok? Nyalain lampu loh, Cak. Bismillahirrahmanirrahim, cetet. Wah. Nyalain lampu itu. Kalau mati lampu ya? Innalillahi. Lampu nggak bernyawa kok, innalillahi. Jangan-jangan lampunya dilepas terus dimandiin, dikafani. Pak, silakan Bapak Ibu request lagu. Judul aja ya. Judul, sebutkan judulnya langsung saya bawakan. Pak Koliti punya lagu favorit, Pak? Judulnya aja, Pak, sebut langsung. Bebas. Bebas. Apa? Tuhan. Lagunya Bimbo itu ya, Pak ya? Kayaknya Tuhan. cuma itu yang saya nggak bisa, Pak. Oh, selain lagunya Bimbo itu, Pak. Selain Tuhan bisa. Selain Tuhan, ya. Yang lainnya, Pak? Yang lainnya. Selain Tuhan. Ya. Apa? Sayang. Via Valen, sayang. Itu juga nggak bisa ya. Kamu jangan bikin malu toh. Lagu Barat. Nyanyi lagu sendiri. Oke, saya lagu Inggris. Nyanyi. Bisa, bisa bahasa Inggris? Loh, saya lama di Nganjuk kok. Inggris. Urusannya bahasa Inggris Nganjuk itu apa? Saya kursus Inggrisnya di sana. Kamu nyanyi bahasa Inggris. Saya nyanyi, kamu terjemahkan. Saya lagu Inggris, Cak Londong lagu apa? Jawa. Oke, lagu Jawa lagu apa? Sri Minggat. Loh, belum pulang.
Tuh, itu judul lagu kok belum pulang. Nadanya Sri. Inggris, Cak. Sri kok Sri. Inggris itu kalau I dibaca I. Kalau Sri. Berarti kalau Pak Kolidi gitu. Kolidai. Baca sakarepmu lah. Sri. Kapan kowe bali? When you come back again. Kowe lunga. You have gone. Ora pamit aku. Without permit to me. Jarene nang pasar. You said go to market. Pamit tuku terasi. Pamit buying terasi. Terasi. Orang Inggris nggak pernah nyambel, Cak. Nggak ada terasi. Nganti saiki. Until today. Kowe turung bali. Never back again. Ndang bali yo Sri. Please you come back, Sri. Ndang bali yo. Please you come back. Come back. Malah kayak wedhus. Mbek. Ini dibantu nyanyi malah wedhus-wedusin wong. Mbek. Balio itu kan come back gitu loh. I am sick thinking of you. Where are you today? If you once right, you remember me. Please you come back. I miss you setengah mati. Setengah mati, belum Pak, ini setengah matinya belum bahasa Inggris. Orang Inggris itu kalau modar ya modar, nggak ada half dead, nggak ada. Makanya jangan niru orang Inggris. Saya kasih tahu, orang Inggris itu orang yang tidak tahu terima kasih untuk orang Inggris. Oh nggak sopan? Bukan, dia taunya thank you, terima kasih nggak tahu dia. Rek, ayo rek. Friend, come on friend. Melaku nang tunjungan. Walking to tunjungan. Rek ayo rek. Friend, come on friend. Melaku bebarengan. Walking together. Ngalor ngidul. Ayo. Tuna tusot. Ngetan ngulon. Doain. Bahasa Inggris. Inggris ngalor utara. Ngalor utara north. Ngidul selatan. South. Tapi south ain. Enggak tahu. Kamu tuh Inggris dikerok berapa kamu? Bener, Cak. Kamu tuh sok pinter tuh apa? Loh, pinter. IQ saya 300 ya. IQ-mu 300. Satu keluarga. 5 orang 300. Berarti 60-an. Lumayan. 60-an kok lumayan. Sembarangan. Ayo tak tes. Ayo tak tes. Oke. Ini jangan bikin malu ini di depan BTPN sebelah. Kamu tahu gajah? Tahu. Sembunyinya di mana? Di kebun binatang Wonokromo. Itu ditonton bukan sembunyi. Waikambas Lampung. Itu sekolah gajahnya bukan sembunyi. Di mana? Di Ballroom Empire sini loh. Saya dari pagi di sini, Cak. Lihat gajah enggak? Enggak. Itu karena dia lagi sembunyi. Kalau enggak sembunyi kelihatan. Makanya sembunyinya itu di sini, makanya enggak kelihatan loh. Wah, mikir. Cak Londong tahu ayam? Tahu toh, ayam kok enggak tahu. Ayam apa yang tidak bisa berkokok pagi-pagi? Ayam yang tidak bisa berkokok pagi-pagi. Ayam betina. Salah. Anak ayam. Enggak. Ayam goreng. Enggak ilmiah. Ayam apa? Semua ayam enggak bisa berkokok pagi-pagi. Ayam jantan jago berkokok. Loh, ayam itu kalau berkokok kukuruyuk. Enggak ada pagi-pagi, man. Enggak ada yang berkokok pagi-pagi. Ayam mikir. Ayam kakinya berapa? 2. Kalau gajah kakinya? 4. Kalau ular? Enggak ada. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Binatang melata. Sok tahu. Berjalan dengan perut. Memang pernah jadi ular. Loh kenapa? Kenapa ular nggak dikasih kaki? Ular nggak dikasih kaki karena kalau dikasih kaki gigit. Kok bisa? Loh, ada ular lewat, kamu kasih kaki, sep, gigit. Ular dikasih kaki, sembrono. Jangan dikasih kaki kok. Ya ampun, ular dikasih kaki. Kenapa nggak dikasih leher sampean? ular
Hewan apa yang nggak pernah tidur? Ayo. Hewan yang nggak pernah tidur. Ayam. Ayam tidur, Bos. Gajah, gajah. Gajah tidur. Ular. Ular tidur. Apa? Ikan. Kenapa? Ikan kasurnya basah. Kasurnya basah mana bisa tidur? Hewan apa yang nunggu terbit matahari? Ayam. Burung. Bukan. Apa? Ikan. Kok ikan? Kan mau jemur kasurnya yang basah. Hewan apa yang sering dimarahin maknya? Gajah. Oh, nggak bisa. Ayam. Ikan. Kok suruh jemur kasur nggak dijemur-jemur? wes tok ngurusin jemur. Nih olahraga apa yang astagfirullah. Olahraga apa yang tidak boleh dimainkan di malam hari? Renang. Renang banyak orang renang malam Menembak, hari. menembak. Menembak apalagi banyak. Panahan. Panahan ada malam hari. Apa yang nggak boleh malam hari? Lari pagi. Masa lari pagi malam-malam? Mohon maaf karena waktu yang tidak memungkinkan lagi. Pak, besok masih ada lagi Pak ini Pak. Masih nanyain besok ada lagi. Besok itu nggak ada. Minggu depan ya Pak ya? Sama aja. Ini mohon maaf karena waktu yang memisahkan kita. Sebenarnya masih banyak yang kita bagi. Tapi sekali lagi kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Ya. Karena tak ada gading yang tak retak. Betul. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami berdua mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Iya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mari kita gali sumur lagi. Iya. Sukses dan selamat ulang tahun untuk PTPN 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.